Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu calon kepala sekolah yang hebat, yang sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah tahap on job training. Dan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih cara kita mengerjakan tugas 04 untuk menyusun gagasan atau ide inovasi untuk menyelesaikan learning problem yang sebelumnya kita sudah temukan di tugas 03. Bapak dan Ibu, mengawali penjelasan pada pagi hari ini, saya akan mulai dari gambar ini, di mana gambar ini sudah pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya ya, saat petunjuk teknis tuh. Nah, Bapak dan Ibu baru saja menyelesaikan kegiatan observe ini. Kapan? Yaitu ketika Bapak dan Ibu melakukan tugas 03, itu berarti Bapak dan Ibu sudah melakukan tahapan observe, di mana Bapak dan Ibu mengobservasi sekolah melalui dokumen-dokumen sekolah seperti rapot mutu, hasil akreditasi, kemudian laporan supervisi akademik, atau Bapak Ibu kemarin melakukan rapat-rapat atau hasil pengamatan. Hasil observasi tadi melahirkan masalah-masalah pembelajaran yang Bapak dan Ibu temukan akhir-akhir ini, dan kemudian Bapak Ibu sudah menyimpulkan menjadi satu masalah utama yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Nah, kali ini Bapak dan Ibu, tugas 04 ini atau menyusun ide gagasan itu tahapan refleks Bapak Ibu, di mana Bapak dan Ibu ini diajak untuk merefleksikan bersama, merenung kira-kira apa ya ide, gagasan atau pikiran atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang sudah Bapak dan Ibu temukan di tugas 03. Nah, formatnya Bapak dan Ibu seperti ini. Format tugas 04-nya ada nomor, ada masalah utama, gagasan inovasi, langkah-langkah, sumber daya, dan dampak strategis. Nah, Bapak dan Ibu, kalau nomor ini gampang langsung diisi. Nah, masalah utama ini diisi dari mana? Diisi dari tugas 03 yang kemarin kita sudah kerjakan. Untuk lebih mudahnya, saya akan tunjukkan ke tugas 03. Nah, ini nih. Bapak Ibu, betul ya ini ya. Coba saya naik. Nah, betul. Ini adalah format tugas 03 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di tugas 03 ini Bapak dan Ibu sudah mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan sekolah, kemudian sudah mengidentifikasi masalah pembelajarannya apa, dan di sini Bapak Ibu juga sudah menentukan masalah utamanya ya, kemarin ya. Nah, ini kemarin ini contoh dari saya aja nih. Contoh dari sebuah sekolah ini ternyata setelah diukur urgensinya, diukur visibilitasnya, diukur akseptabilitasnya, ternyata yang paling mendesak adalah tentang kompetensi sikap siswa yang rendah. Bapak Ibu boleh aja, Bu, saya jangan sikap siswa, kalau sikap siswa ini kan terlalu lama misalnya, saya pengen gurunya dulu yang akan diselesaikan tentang kemampuan mereka dalam menilai, karena mereka belum objektif dan terpadu, ini kayaknya lebih urgen. Tidak apa-apa, kalau memang ini lebih urgen berarti Bapak Ibu akan pindahkan ke masalah utama. Nah, ini saya hanya kasih contoh saja, yaitu saya memilih kompetensi sikap siswa yang rendah karena memang ini ternyata lebih urgen, lebih visible, dan lebih akseptabel. Kemudian pindahkan Bapak Ibu ini di copy ya. Ini copy saja, kemudian paste ke sini. Nah, di sini nih kompetensi sikap siswa rendah. Oke, saya tunjukkan headingnya deh. Nah, ini tugas 04. Seharusnya tugas ini sudah diunduh di LMS ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kolom 1 nomor, kolom A nomor sudah jelas. Kolom B ini adalah masalah utama, diambil dari tugas 03. Ingat, jangan ngambil dari mana-mana. Ini diambil dari tugas 03 Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian kolom C ini adalah gagasan inovasi pemecahan masalah, yaitu hasil refleksi kira-kira kalau Bapak dan Ibu memilih ini sebagai masalah utama, solusinya apa gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini ada contoh nih untuk peningkatan kompetensi siswa itu saya akan tingkatkan melalui kegiatan penguatan karakter. Penguatan karakter itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya kegiatannya. Ini sangat terkait dengan sikap apa yang rendah di sini. Maksudnya indikator atau nilai-nilai sikap itu kan ada banyak Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita kenal dengan 5 cincin karakter, religius, nasionalis gitu ya, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, yang akan kita selesaikan ini tentang apa gitu, nilai-nilai apa. Nah, misalnya kalau nilai sopan santun, nah di sini saya gagasan inovasinya melalui 5S, senyum, salam, sapa, apalagi S-nya itu yang suka banyak itu, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, itu kan suka ada yang, atau 7S, ada yang punya 7S dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalnya masalah yang lain lagi ini tentang misalnya siswa suka terlambat mengumpulkan tugas. Nah, nih gerakan penguatan karakternya adalah dengan mengadakan buku pantau tugas, di mana buku pantau ini harus ada tanda tangan orang tua dan guru. Misalnya saat guru menuliskan ada tugas di buku pantau tersebut, kemudian dikerjakan oleh siswa di rumah, di-approve oleh orang tuanya, dan kemudian nanti akan dibawa ke sekolah lagi untuk ditujukan bahwa dia ini sudah mengumpulkan tugas. Nah, Bapak dan Ibu, ini hanya salah satu saja ya gitu ya gagasan inovasinya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengisi gagasan inovasinya apa di sini, nah di sini adalah langkah-langkah kegiatannya. Bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan itu? Nah, di perencanaan misalnya, ini kegiatan perencanaan apa sih yang Bapak Ibu akan lakukan saat merencanakan kegiatan penguatan karakter. Misalnya ini ada sosialisasi misalnya sih ya. Kemudian ada pembentukan tim kerja misalnya. Kemudian apalagi mungkin Bapak Ibu akan membuat pamflet misalnya, pamflet atau papan pengumuman lah tentang kegiatan karakter yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau sudah di tahap pelaksanaan ini Bapak Ibu dapat ini ya berarti melaksanakan kegiatan 5S tiap pagi misalnya. Kalau memang yang diambil adalah buku pantau ya berarti ini bagaimana pelaksanaan penggunaan buku pantau ya Bapak Ibu ya. Tiap pagi ini misalnya guru Mas guru berdiri di depan gerbang misalnya untuk menyambut siswa. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian monefnya apa? Nah, ini Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah perlu ini memastikan apakah itu berjalan atau tidak ya. Misalnya Bapak Ibu dengan ini menyusun instrumen monef pelaksanaan 5S. Kemudian mengisi instrumen dengan mengamati kegiatan 5S. Nah, misalnya itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir pasti akan menganalisis instrumen ya, menginput data kemudian menganalisis datanya. Nah, kemudian kolom E ini adalah sumber daya atau pendukung. Nah,
sumber daya itu biasanya ada dua Bapak Ibu, yang manusia dan non manusia gitu ya. Yang sumber daya manusianya siapa saja nih yang kira-kira akan kita libatkan untuk kegiatan karakter ini. Misalnya guru, kemudian komite sekolah, misalnya jelas siswa. Nah ini kalau sarana prasarananya apa yang dibutuhkan, misalnya Bapak Ibu tadi membuat pamflet gitu ya, atau kemudian Bapak Ibu punya selendang karakter. Nah selendang karakter ini misalnya Bapak Ibu berikan kepada anak yang paling Bapak Ibu nilai bagus dalam implementasi 5S-nya, misalnya dia dikasih selendang kemudian dipakai. Nah itu kan biasanya anak bangga sekali ya kalau diberikan apresiasi seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, untuk kolom terakhir ini, nah ini nih yang pembedanya ya. Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu nggak pernah dituntut kalau mengerjakan kegiatan ya sudah kegiatannya apa, langkah-langkahnya apa, sumber dayanya apa, udah selesai. Nah sekarang kita ditanya Bapak dan Ibu, dampaknya apa pada student well-being. Nah karena memang program yang akan kita lakukan itu harus berdampak pada student well-being. Misalnya meningkatnya sikap sosial siswa khususnya pada 5S. Senyum, sapa, sopan santun. Oke. Misalnya ini ya Bapak Ibu, meningkatnya sikap sosial. Kan ada sikap spiritual, ada sikap sosial ya. Yang sekarang kita sedang bidik adalah sikap sosialnya. Jadi KI 2-nya. Kalau KI 1 kan tentang sikap spiritual. Nah ini tentang sikap sosial. Meningkatnya sikap sosial siswa khususnya pada 5S tadi, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah Bapak dan Ibu, sepertinya itu yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini. Jadi tugas 04 ini intinya adalah menyusun kerangka gagasan inovasi pemecahan masalah. Bapak dan Ibu, oh ya satu lagi, Bapak dan Ibu, teori U itu ciri khasnya adalah dia menggunakan co di depannya Bapak Ibu. Jadi co, sensing, co, initiating. Jadi Bapak Ibu saat menentukan identifikasi masalah kemarin itu juga tidak boleh sendiri. Itu harus berkoordinasi, harus berkolaborasi dengan warga sekolah. Sama juga dengan halnya dengan yang tugas 04 ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah memilih masalah utamanya, solusinya apa, ini pun harus difikirkan bersama-sama, jangan sendiri ya. Sehingga nanti akseptabilitasnya akan tinggi ketika Bapak dan Ibu merumuskan gagasan inovasi pemecahan masalah ini bersama-sama dengan warga sekolah. Bapak Ibu, mungkin cukup apa yang kita butuhkan untuk tugas 04 kali ini. Mohon saran masukan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu atau sebagian dari Bapak dan Ibu berpendapat yang berbeda. Oh saya punya ide yang berbeda Bu, silakan saja gitu ya. Kita berdiskusi, kita mungkin bisa akan perbaiki dari cara menyelesaikan tugas 04 ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini memperjelas Bapak dan Ibu dalam mengerjakan tugas 04, yaitu menyusun kerangka gagasan inovasi pemecahan masalah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.